Sulekis balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Tecno Camon 40, smartphone 2 jutaan baru dari Tecno yang lumayan bikin kaget ya setelah tahu apa yang HP ini kasih buat kelas harganya. Buat harganya ini mulai dari 2,7 juta. Cuma kalau kalian waktu flash sale kemarin ikutan, harusnya bisa dapat di angka 2,5 jutaan. Harga yang menurutku itu cukup kurang masuk akal. Oke, kita ngomongin desainnya dulu. Buat desain Tecno Camon 40 ini itu tampil dengan desain yang cukup fresh, apalagi buat HP 2 jutaan. Dia tuh punya lekukan yang seakan membuat jadi frame kamera ya. Ini sekilas ngingetin sama desain Samsung Galaxy S21 series. Di bodi belakangnya ini juga ada titik merah. Ini adalah lampu indikator sebagai penanda notifikasi saat rekam video atau ketika lagi ngecas. Sementara itu kalau kita lihat di sisi-sisinya, di sisi atas ini ada IR sensor, grill speaker, dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi bawah ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Terus ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo. Sementara itu di sisi kirinya ini ada one tap button. Ini fungsinya sebagai shortcut aja. Ketika 2 kali pencet ini buat flash snap, dan ketika tekan lama ini bangunin asisten Tecno atau di sini tuh namanya Ella. Oh ya, buat tombolnya ini bisa kita atur ya mau buka jadi app apa. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC dan dia juga udah punya IP rating IP66 yang tahan cipratan air deras. Ya kayak kena air hujan gitu nggak apa-apa ya, tapi nggak sampai yang dicelupin. Lanjut kalau buat layar, Tecno Camon 40 ini itu dibekali dengan panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate 120Hz yang buat dipakai scrolling-scrolling udah jelas kerasa smooth. Kalau buat desain layar ini flat, bodinya memanjang dengan bezel yang lumayan tipis. Bagian bawah hitungannya juga udah tipis ya, tapi masih sedikit lebih tebal kalau dibandingin sisi lainnya. Nah, kalau buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya optical. Buat HP 2 jutaan, speed bacanya sini udah kenceng banget dan udah nyaman buat dipakai sehari-hari. Overall, buat kualitas layarnya udah jempolan. Bagian depan ini juga kelihatan mewah yang nggak kerasa kayak lagi pegang HP 2 jutaan. Dan ini jadi nilai positif buat Tecno Camon 40. Oke, kalau buat performa, Tecno Camon 40 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang punya fabrikasi 6 nanometer. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 428.000, skor yang udah jadi standar Helio G99 dan G100 ya. Untuk aktivitas harian sih, chipset yang satu ini udah cukup mumpuni, dipakai buka tutup aplikasi juga udah cukup nyaman. Kalau buat dipakai main game Mobile Legends, ini dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Selama main bisa rata dapetin 90 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Bahkan saat lagi war gede pun FPS ini tetap kerasa stabil. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas dicoba di Smooth Ultranya, ini tuh bisa dapetin 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Buat Zero ini juga udah hardware, jadinya buat dipakai main ini makin tambah enak. Kalau buat Genshin Impact, ini kita coba di settingan lowestnya dan alhasil FPS ini cukup fluktuatif di kisaran 25-40 fps tergantung scene-nya. Ya kalau buat sekedar ngelarin misi harian sih harusnya ini udah bisa-bisa aja ya. Agak kurang nyaman itu pasti, tapi perlu diingat kalau ini cuma HP 2 jutaan ya, jadi bisa dimaklumin. Overall sih performa gamingnya udah oke banget. Ini tipikal Helio G100 yang kita kenal lah. Oke, lanjut kalau buat baterai ini kapasitasnya dari 5200 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scroll IG Reel selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 48 menit aja. Buat sistem operasi Tecno Camon 40 ini itu pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Untuk dukungan update, Tecno tuh ngejanjiin smartphone ini dapat 3 kali major update. Hal yang bagus banget dikasih buat HP 2 jutaan. Oh ya, untuk dukungan AI, Tecno Camon 40 ini itu udah mendukung berbagai macam AI yang ngemudahin banget nih, misal kayak Circle to Search, AI Erase, AI Extender, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tecno Camon 40 ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel berOIS dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya buat kelas smartphone 2 jutaan ini udah terbilang cakep ya. HDR fotonya ini ngebantu banget buat dapetin hasil cakep di kondisi pencahayaan ekstrim. Terus buat detail lumayan, dan buat warna ini juga aku suka ya. Dia tuh nggak terlalu over tapi masih dapat kesan fresh di tiap fotonya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Tecno Camon 40 pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini bisa pindah-pindah lensa ya, dan buat perpindahan lensanya lumayan smooth buat HP 2 jutaan. Oke, lumayan mantap. Oke, sekarang kita coba pakai jalan. Ini ultra stabilnya masih dimatiin ya. Nanti kita bakal bandingin kalau udah dinyalain kayak gimana. Nah, ini ultra stabil udah dinyalain, hasilnya seperti ini. Kalau buat pindah-pindah lensa bisa, cuma sayang saat udah direkam dia nggak bisa ya. Jadi ini masih kamera utamanya, hasilnya kayak gini. Nah, ini matiin perekaman dan rekam ulang pakai ultra wide, hasilnya seperti ini. Pakai ultra stabil, hasilnya lebih ngecrop, tapi ya bisa kalian lihat perekamannya jauh lebih stabil ketimbang yang tadi. Nah, ini resolusi Full HD 60 fps atau yang high fps. Dia tuh cuma bisa kamera utama dan nggak bisa pindah ke ultra wide ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau misal kita pindah ke ultra wide, otomatis bakal pindah resolusi ke Full HD 30 fps. Jadi intinya kalau 60 fps itu harus kamera utama. Oke. Nah, ini resolusi 2K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dia bisa ke ultra wide tapi harus matiin perekamannya dulu ya. Nah, ini ultra wide-nya yang 2K 30 fps. Oke, kesimpulannya Tecno Camon 40 ini jadi smartphone 2 jutaan yang benar-benar menarik kalau kita ngelihat apa yang smartphone ini tawarin. Mulai dari desain premium, kualitas layar yang kerasa mahal, performa sih standar dia buat HP 2 jutaan, tapi baterainya ini termasuk awet dan ngecasnya juga kenceng. Terus selain itu buat dukungan update yang dikasih sama adanya AI, ini juga tuh ngebikin Tecno Camon 40 berasa worth it banget buat HP 2 jutaan sekarang. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.